di sini saya Huriah Aina Mardiah dengan NPM 19 12 0 11 269 akan mempresentasikan terkait substansi terjemahan tematik dari buku The Oxford Handbook Legislative Studies. Dari beberapa tema yang ada, saya memilih jurnal terkait The Effect of Electoral Institution on Legislative Behavior, yang artinya pengaruh lembaga pemilihan terhadap perilaku legislatif. Dalam jurnal ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana pengaruh lembaga pemilihan terhadap perilaku legislatif, seperti apa pengaruhnya, dan sejauh mana lembaga pemilihan tersebut dapat mempengaruhi perilaku legislatif para legislator. Dalam kaitannya pengaruh lembaga pemilihan terhadap perilaku legislatif itu adalah ketika para calon berburu dan mencari suara atau dukungan dari para pemilih atau rakyat, maka suara tersebut kan akan diakumulasikan di kemudian hari menjadi suara partai nanti. Nah, maka dari itu partai akan cenderung mengikuti aturan dan norma-norma yang dibentuk oleh lembaga pemilihan gitu. Dan aturan tersebut kemudian akan membentuk sebuah pola representasi politik. Begitu. Dengan sikap partai yang condong menyesuaikan terhadap norma dan aturan atau perubahan yang dilakukan oleh lembaga pemilihan tersebut, maka hal tersebut akan mendorong terbentuknya perilaku budaya dan kondisi bersaing antar para partai pada setiap masa-masa pemilu tersebut diselenggarakan. Maka dapat kita lihat bahwa baik secara langsung maupun tidak langsung lembaga pemilihan akan mempengaruhi perilaku legislatif para legislator di dalam suatu daerah. Dengan adanya aturan dan norma yang dibuat oleh lembaga pemilihan tersebut akan cenderung diikuti oleh partai-partai yang ada. Kemudian, untuk menarik simpati para pemilih terhadap para legislator tersebut, maka legislator akan membangun reputasi yang baik. Lalu dapat kita perhatikan juga terkait aturan dari lembaga pemilu tentang menerjemahkan suara yang telah didapat oleh para legislator secara individu tersebut, menerjemahkannya menjadi kursi-kursi di parlemen. Nah, hal tersebut juga sering membuat ketegangan yang terjadi antara pelaku legislatif atau para legislator dengan partai. Apa yang menjadi kebijakan dari lembaga pemilu terkadang sering menimbulkan ketegangan. Karena apa yang menjadi kepentingan partai dengan apa yang menjadi kepentingan legislator sebagai individu pembuat undang-undang itu sering dipertaruhkan begitu. Terutama pada aturan-aturan terkait undang-undang pemilu, terkait pembagian distrik, daerah, dan lain sebagainya. Lalu kemudian lembaga pemilu menimbulkan efek mekanis dan efek psikologis. Duverger secara terkenal membedakan efek mekanis dan efek psikologis tersebut. Kalau efek mekanis adalah menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sedangkan efek psikologis menunjukkan respon strategis pemilih dan pemimpin partai dalam melihat konsekuensi terhadap lembaga pemilu. Kemudian, efek psikologis inilah yang akan berpengaruh terhadap perilaku-perilaku legislatif yang timbul dan tercipta dari para legislator tersebut. Karena dalam menghimpun suara-suara dan mengumpulkan partisipasi serta simpati dari para masyarakat atau pemilih, hal tersebutlah yang akan menimbulkan perilaku legislatif dalam menghimpun jumlah-jumlah suara dan dukungan tersebut gitu. Dengan pembagian-pembagian yang terjadi antara membangun reputasi diri para legislator secara individu ataupun membangun reputasi partai begitu. Karena jumlah suara yang terhimpun dalam sebuah pemilihan umum akan diterjemahkan menjadi kursi-kursi di parlemen. Dan sistem yang dibentuk oleh lembaga pemilu atau lembaga pemilihan umum seperti sistem-sistem distrik banyak dan lain sebagainya gitu. Seperti kalau di Indonesia itu ada DPD yang dimana setiap perwakilan
akan menempati kursi untuk mewakili daerah-daerah pemilihannya. Dengan begitu, maka akan ada kecenderungan bahwa legislator yang terpilih tersebut gitu akan cenderung memperhatikan kepentingan-kepentingan daerahnya tersebut. Sistem-sistem yang dibuat oleh lembaga pemilihan umum akan banyak mempengaruhi bagaimana kinerja suatu legislator atau partai-partai yang ada dalam kinerjanya di pemerintahan. Gitu. Seperti contohnya tadi, DPD yang akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan-kepentingan daerahnya gitu. Karena kedudukannya di dalam pemerintahan atau di dalam lembaga legislatif itu adalah representasi dari kepentingan-kepentingan daerah, mewakili daerahnya untuk membuat kebijakan-kebijakan di kancah nasional. Dengan melihat pembahasan kita kali ini yang berfokus pada pengaruh lembaga pemilu terhadap perilaku-perilaku legislatif, kita juga dapat melihat ketika aturan dan norma yang dibangun oleh lembaga pemilu itu sangat berpengaruh terhadap perilaku legislatif, para legislator, para partai politik, maka kita pun dapat melihat apakah lembaga pemilu membuat para legislator melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan dan membuat mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Karena seberpengaruh itu lembaga pemilu terhadap legislator dan partai politik gitu. Karena bagaimanapun juga adanya gitu dalam setiap pemilihan-pemilihan umum pastinya partai politik dan para legislator akan mengikuti dan menyesuaikan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh lembaga pemilu dalam dalam pemilu-pemilu yang diselenggarakan di Indonesia. Begitu dapat kita lihat dengan seksama bahwa dengan sangat berpengaruhnya hal-hal tersebut gitu, kita pun dapat melihat dari sisi-sisi sosial gitu, dari sisi-sisi etika politik dan lain sebagainya gitu. Karena apa yang ditetapkan oleh lembaga pemilu itu akan sangat mempengaruhi representasi politik yang terjadi di antara para legislator. Pun daya saing antar partai itu akan sangat mempengaruhi dan sangat berpengaruh terhadap perilaku legislatif para legislator. Oke, baiklah, mungkin cukup sekian apa yang dapat kita sharing pada hari ini terkait pengaruh lembaga pemilu terhadap perilaku legislatif. Semoga dengan itu kita dapat semakin memahami substansi dari mata kuliah lembaga perwakilan yang kita dapat pada semester ini. Maka dari itu, saya Huriah Aina Mardiah dengan NPM 19 12 0 11 269 Fakultas Hukum Universitas Lampung, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.